kepada Prof. Sianto secara langsung boleh, pakai reaction tepuk tangan boleh, jempol boleh, atau tanda cinta boleh ya. Materi yang sangat off of the box ya Prof. Saya melihat tadi, saya kemarin ngobrol juga sama Bu Lili ya, Bu Lili di chat WA, dan ternyata memang banyak orang itu kadang-kadang belum memulai sudah memberikan hasil berdasarkan persepsinya sendiri, yang seperti Prof tadi sampaikan dari seorang mungkin supervisor di MSP Studio ya. Jadi ketika orang sebelum melakukan, jangan beri dulu penilaian mental blocking, nggak mungkin, nggak bisa. Aduh, jangan-jangan pasti nanti nggak beli. Sekarang kondisinya COVID, orang apa mau beli? Ketika menawarkan sesuatu, orang akan berpikir hasilnya dulu dengan persepsinya sendiri. Padahal mungkin orang sedang menunggu kita. Dan ternyata tadi saya juga ngobrol dengan Pak Joko Irawan Mumpuni, bahwa di era digitalisasi sekarang, masa COVID ini sebenarnya kayak kita tuh diberikan peluang baru, kita diminta untuk berpikir bahwa ada peluang bisnis dengan cara yang baru, dengan cara yang mungkin sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Kayak Prof. Yanto tadi menyampaikan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi nggak hanya bicara tentang bagaimana materi iklannya, tapi dari sumber daya sebelum bikin iklan pun sudah bisa dijual. Fotonya sudah bisa dijual, kemudian desainnya sudah bisa dijual. Wah, kalau kayak gini, maka Anda yang sekarang masih mahasiswa, Anda nggak akan kesulitan untuk mencari pendamping hidup. Karena semua yang Anda bikin bisa dijual. Ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Sianto. Baik, Prof, ini kan tentu sekarang ada pandangan, banyak sekali pandangan bahwa tantangan COVID ini bikin orang nggak mau bergerak, nggak mau berpikir sesuatu yang di luar of the box karena sudah mempersepsikan tingkat ekonomi yang melemah, tingkat daya jual yang melemah, tingkat daya beli juga melemah, semua dipikirkan ada kelemahan-kelemahan. Mungkin kalau Prof. Yanto lihat dengan adanya marketplace, apakah ketika kita melakukan ini semua, kita harus sendiri atau kita boleh gandeng orang lain? Ya, terima kasih Pak Erik. Saya rasa jawabannya di buku saya From Startup to Unicorn, saya sarankan setelah tadi bisnis yang gampang-gampang, jadi YouTuber dan sebagainya, adalah marketplace, ya kan? Dan sudah dilakukan oleh iklanku. Saya rasa menarik. Bisa sendiri, kalau mau cepat ya bisa bekerja sama. Jadi saat ini abad bekerja sama. Nah, justru pada saat pandemi inilah hubungan saya dengan Hollywood semakin mesra. Bahkan kemarin ada seorang ya yang cantik sekali dari Albania, namanya Albana Osmani, ya kan, selebritisnya Albania juga akan membuat film, membukukan filmnya kita yang akan buat. Ya. Nah ini ya menarik. Selain dari Cina dan yang paling banyak yang menarik dari Kevin Costner. Oke. Tapi sebaiknya yang Kevin Costner saya rahasiakan. Jadi justru ini big opportunity. Saya menemukan peluang luar biasa itu justru saat pandemi. Ya. Nah, maka pandemi yang harus dilakukan apa tadi? Mental state, sikap mental state. Ya. Ya. Sikap mental positif. Ya, itulah yang membuahkan sesuatu yang luar biasa. Baik, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sama seperti kita kalau nonton satu kompetisi musik ya atau penyanyi. Ketika ada seorang yang mau nyanyi diaudisi oleh para panelis, tentu Anda sebagai penonton tidak berharap dia suaranya jelek. Anda tidak berharap suaranya cempreng. Anda sangat berharap mesti yang nyanyi suaranya bagus. Dan kelihatan kan kita kecewa ketika suaranya nggak bagus. Sama seperti kita melakukan banyak hal, saya yakin di luar sana banyak orang berharap kita itu memiliki sesuatu yang bagus. Hanya mungkin kita belum menemukan idenya. Maka kata Prof. Sianto tadi, sikap mental positifnya harus dijaga. Jadi gimana cara sikap mental positifnya dijaga? Ya happiness. Kayak Prof. Sianto itu, dulu saya tahu Prof. sering ditolak ya Prof. Kemana-mana ditolak, bikin ide, punya ide dianggap tidak mungkin. Tapi Prof. selalu nulis buku di buku ini ya ditolak saya.
kelima Prof baru menulis diterima buku terakhir oleh itu, Andi. Nah, itu Prof, kisahnya. ketika Prof menulis buku pertama kali, Prof ditolak berapa kali? Nah, 5 kali. 5 kali, Prof ya. Dan yang keenam menerima kemudian untuk dipublish. Nah, itulah Andi. Wah, luar biasa. Itulah happiness ya, Prof. Nah, pertanyaan saya kepada mahasiswa, Anda sudah ditolak berapa kali? Nggak usah khawatir, terus maju ya. Saya nggak tahu teman saya Pak Sugeng dari PCR ketolak berapa kali, tapi kayaknya beliau cinta pertama, jadi nggak ada masalah. Prof, baik. Prof, boleh nggak? Prof kan punya buku ya. Prof tadi bilang Prof punya buku, boleh nggak kita minta ke Prof, mungkin Prof mau mau hibah buku dengan tanda tangan penulisnya spesial buat dengan teman-teman yang akan bertanya. Oh, dengan senang hati. Nanti terserah kalau di luar kota gimana? Nah, kalau di luar kota ambil ke Jogja ya. Jadi misalnya Pak Sugeng ya datang ke Jogja atau kita kirim. Insya Allah kita kirim. Ya, boleh Prof ya. Tapi boleh ada sponsornya Andi. Oh, siap. Tapi ada tanda tangan Prof Suyantonya, jadi spesial. Oh, dengan senang hati. Prof, mungkin dari Bapak Ibu teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan kita kasih kesempatan berbicara di Zoom. Saya melihat ekspresi sudah gelisah teman saya Pak Sugeng. Saya tahu kalau orang sudah gelisah itu ingin bertanya. Pak Sugeng silakan. Satu buku, tanda tangan asli penulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz Erik. Ini biasanya atau manggilnya Coach Erik lah ya. Terima kasih Coach. Ini sosok inspirasi bagi saya juga nih Pak Suyanto. Jadi kemarin waktu ngadakan training di Politeknik, Coach Erik sempat nanyakan siapa sih yang menjadi inspirator. Saya tulis di situ Coach Erik, cuman Coach Eriknya nggak tahu. Ini baru saya buka ini. Jadi begini, Prof, saya tadi menyimak dari awal sampai akhir luar biasa ya. Jadi saya memang benar yang diceritakan Coach Erik ya. Dia memang selalu menyampaikan ada Prof Suyanto. Saya baru ketemu Prof nih hari ini. Jadi alhamdulillah bisa ketemu langsung. Ya, sebelumnya mungkin nanti kalau ke Jogja bisa jalan-jalan, mungkin ditemenin Coach Erik untuk bisa ketemuan gitu ya. Oke. Jadi saya sangat tertarik tadi dari pengalaman-pengalaman Prof Suyanto ya dengan berkenalan dengan orang-orang hebat gitu ya. Saya jadi terinspirasi gitu. Jadi pengen juga gimana itu langkahnya Pak Prof Suyanto bisa sampai sejauh itu gitu ya. Karena mungkin itu semua memang perlu proses gitu. Tapi mungkin ada tips dan trik ya mungkin yang bisa di-share ke kita sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita kita jalani gitu sehingga target atau goal yang ingin kita capai itu bisa terwujud gitu lah. Mungkin itu Prof. Ya. Ini pertanyaannya agak general dikit, tapi nggak apa-apa lah dapat buku satu dari Prof nanti. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Pak Sugeng, pertanyaan Pak Sugeng itu bersama pertanyaan Coach Sugeng itu saya melihat tadi dari sisi materi Prof Suyanto adalah efek jaringan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis itu bisa langgeng, kemudian produk kita bisa konsisten terjual, itu tidak bisa lepas dari efek jaringan. Personal itu sangat kuat. Nah, saya rasa pertanyaan Pak Sugeng ini adalah berkait pada ini. Kok bisa Prof Suyanto kemudian memiliki jaringan network yang begitu menginternasional? Ya, begitu ya? Siap, Pak. Betul. Siap, bukunya insya Allah nanti akan dikirim ke ya. Alhamdulillah. Prof Suyanto, silakan Prof. Pak Sugeng menyoroti sisi efek jaringan. Saya melihatnya lebih kepada personal. Sentuhan personal. Baik. Apa yang Prof lakukan sehingga kok orang lain percaya sama Prof? Jadi begini, awalnya untuk bagaimana saya bisa ketemu dengan Marco Basalmo, bisa ketemu dengan Manu Gargi, akhirnya ketemu Jill Adler, ketemu Nick Camejo, dan sebagainya itu. Berawal memang dari film Battle Surabaya ini. Jadi saya dulu sudah membuat 13 episode film,
ceritanya saya yang menulis, judulnya Petualangan Abdan. Nah, setelah 13 episode saya tawarkan ke stasiun televisi, nggak ada satupun TV yang mau. Nah intinya, wah 50 juta, oh nggak mau, mahal tuh Pak Yanto. Itu film X, saya sebut X gitu aja lah. Itu hanya $1.000 US, 13 juta. Ya udah 10 juta aja Pak. Nggak mau, masih mahal. Belum Pak Yanto, belum terbukti. Udah ditayangkan, nggak usah dibayar aja. Untuk iklannya Amikom. Nggak mau Pak Yanto. Kita kan nggak tahu kalau rating nanti saya jatuh, saya nggak dapat iklan. Nah, Okay. Nah, Sampai jadi, bicarain rating ya, Prof. Ya, setelah mentok, akhirnya sikap mental positif ini harus dikembangkan. Bagaimana saya membuat film kelas dunia. Nah ini jadi dibalik kadang-kadang. Kita berpikir out of the box. Nah dari situlah akhirnya muncul Battle of Surabaya itu. Setelah muncul kemudian mulai menang di beberapa penghargaan, ya kan? Karena memang 2014 itu saya diwawancarai, saya ngomong bahwa film ini ceritanya saya tulis dengan pola penceritaan Hollywood. Semua orang tertawa. Oh, baru nulis film layar lebar sekali kok ngomongnya Hollywood, itu dari mana? 5 tahun kemudian dicaci maki itu akhirnya menjadi orang teraniaya. Nah kalau sudah teraniaya, doanya mudah dikabulkan. Maka Amin. Hollywood Moving Film Festival Battle of Surabaya atau November 10 Best Animation. Doa saya sudah dikabulkan oleh Allah. 5 tahun untuk bersabar. Ya. Setelah itu akhirnya Kementerian Pusbang Film akan di Marseille de Film Prancis ya, mau buka booth di sana ya. Film Battle of Surabaya nggak masuk di situ. Terus saya telepon kepada mereka. Oh enggak apa-apa Bu, tapi Ibu jangan kecewa ya kalau nanti ada di booth-nya Malaysia. Saya ancam begitu Pak. Saya enggak. Pada waktu itu Prof, sebentar Prof. Karena memang pada waktu itu Malaysia sempat juga iya. Mau membawa film Battle Surabaya di booth-nya Malaysia ya kan. Nggak apa-apa, saya itu hanya minta booth, nggak mau dibiayai. Insya Allah Amikom bisa membiayai saya. Nah, akhirnya ya dipastikan dari Pusbang Film bisa. Nah, setelah bisa saya berangkat ke Prancis. Nah ini ceritanya agak muter sedikit ya Pak, tapi latar belakangnya begitu. Begitu sampai Prancis, aku biasa ibaratnya cari mahasiswa untuk perguruan tinggi. Ini jualan film, caranya gimana ini? Saya juga nggak tahu Pak, ya kan. Justru ketika di lapangan itulah kita jadi tahu. Ya, setelah di lapangan ada orang produser dari New York, dari Mercury Film. Intinya Pak Yanto, ayo kerjasama. Aku punya cerita tapi kamu buat dalam animasi. Oke. Nah, namanya Isa. Salah satu yang nulis ceritanya namanya Marco Basalmu, yaitu kan. Nah aku diajak makan sama dia, ayo makan, tak traktir, wah gitu. Ya seneng aja mau ditraktir. Jadi sahabat. Maka Marco mulai kenal saya dengan namanya Marco Basalmu tadi. Disinilah awalnya. Setelah itu akhirnya saya jadi tahu, oh caranya itu ngejak makan. Karena kalau makan, kita bisa ngomong setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan bisa 4 jam. Nah, kalau di booth paling lama setengah jam itu sudah paling lama, paling 10 menit. Gimana untuk menjadi friend? Nah ini, susah. Akhirnya saya lihat di sebelahnya Marseille de Film itu ada rumah makan yang para bintang film itu di situ makannya. Namanya Majestic Bar. Restoran Majestic. Tapi sebelum ke sana aku lihat daftar harganya dulu, kuat orang ya. Nah, terus akhirnya saya pertama ngajak yang kira-kira tertarik dengan saya, tak jam makan di situ.
Wah, ngomong ngalor gitu ini 2 jam 3 jam. Oh, salah satunya ada yang namanya Fantastic Film yang mendistribusikan film Battle Surabaya ke Amazon gitu ya. Makan oke, oh hanya sekian. Akhirnya kawan-kawan saya yang dekat tak ajak makan semua, ada yang 4 jam. Ya, itulah akhirnya menjadi friend, Pak. Jadi yang nomor 1 itu menjadi friend dulu. Dan itu ajaran saya itu ditiru oleh Pak Erik. Jadi kalau ada tamu diajak makan. Nah, itu sebetulnya supaya jadi friend. Ya. Setelah jadi kawan, udah baru bisnis itu jalan. Belum jadi kawan, susah. Jadi kalau kita mau bisnis orang lain nggak kenal, susah. Susah, Pak. Ya. Tapi begitu kenal, maka kenalannya dia ngejak bisnis. Ada Kevin Costner, ada Jill Adler, ada Nick Camacho, ya. Kayak begitu, Pak, caranya. Nah, gitu. Jadi barang siapa bersilaturahmi, maka akan ditambah rezeki. Konsepnya begitu. Oke. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Tepuk tangan buat Prof. Sianto. Jadi, kalau Anda sudah punya teman, jagalah itu, karena itu adalah, insya Allah, mungkin Anda melihat orang itu nggak ada manfaatnya hari ini. Apa sih, misalnya apa sih tujuannya saya ngomong? Tetapi yakinlah, dunia pasti berubah, orang pasti jauh lebih baik, satu saat nanti, pasti ada gunanya. Jadi jagalah hubungan personal itu yang baik. Makanya Prof, kadang-kadang saya kalau ke Pekanbaru sama Pak Sugeng langsung diajak di Kopi Kim Teng. Wah, akhirnya saya pun setelah diajak ngopi gitu nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Dan perlu juga ditiru ini kepada Anda yang ketemu dengan klien. Anda jangan buru-buru berbicara tentang produk Anda, jangan Anda terburu-buru berbicara tentang apa yang mau Anda jual, tapi yakinkan Anda kenal baik, jadikan teman kayak Prof. Sianto, ajak ngobrol, mungkin sekedar ngopi, tidak bicarain iklan, tapi bicarain solusi, dan juga mungkin bisa bantu sharing dari orang-orang yang punya pengalaman, atau minta bantuan konsultan, marketplace, seperti iklanku boleh, dengan Andi, atau dengan Prof. Sianto sendiri yang sudah punya jam terbang dari bukunya sendiri, itu juga bisa. Jadi jangan terburu-buru, harus segera. Tapi masalahnya adalah target. Inilah yang membuat sesuatu itu akhirnya hilang. Prof. Sianto bisa bayangkan berapa tahun ya Pak GM ya, Pak Eskiel tahu ya berapa tahun Prof. Sianto dengan Andi, itu kan luar biasa sekali ya. Itu adalah hubungan yang jangka panjang. Jadi carilah itu. Baik, Prof. Sianto, ini ada pertanyaan dari Pak Jalari ya. Sebelum Pak Jalari, habis ini Pak Jalari mau bertanya juga. Sebelum Pak Jalari, saya coba bacakan dari Pak Tandian Arif. Prof. Sianto, terima kasih inspirasinya. Mohon izin bertanya, dalam salah satu slide dikatakan punyalah tim yang tepat. Kemudian menurut Prof. Sianto, berapa banyak orang yang harus dipunyai dan memiliki kompetensi standar atau kompetensi yang harus dimiliki oleh tim itu. Jadi kalau menurut Prof, berapa banyak orang yang layak atau bagus dalam satu tim? Nah, berapa? Ya, terima kasih sekali Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Arif, ya, Pak Arif. Tandian Arif. Tapi, ini Dokter Tandian ya? Dokter Tandian Arif ini sepertinya. Ya, tapi jawabannya susah. Ini nggak apa-apa. Tetapi begini, jadi bergantung pada perusahaannya. Kalau perusahaannya kecil ya nggak usah banyak-banyak. Oke. Seperti Amikom pertama ya nggak harus banyak-banyak, sedikit aja cukup ya. Ya. Tetapi kalau nanti udah perusahaannya udah besar ya kita punya yang banyak. Nah, saat ini seperti Amikom sendiri kan ya dirangkap-rangkap jabatannya ya Pak Erik. Pak Erik itu nggak merangkap 3 jabatan, wakil dekan, ketua, direktur urusan internasional dan kerjasama, dan kaprodi. Ya memang seperti itu. Saya dulu ya ketika itu jadi akademi ya saya sebagai direktur juga kaprodi ya bagian keuangan ya bagian SDM ya. Tidak apa-apa di awal-awal bisa seperti itu. Nah kalau nanti sudah punya dana dan sebagainya barulah
Kalau enggak kan sekarang SDM-nya kan bisa tanya Pak Yanto kalau kesulitannya. Oh, gratis tanya. Ya. Siap, siap. Saya siap membagikan karena filosofi saya, kalau kamu ya bekerja untuk mencari sesuatu itu hanya untuk hidup. Tetapi kalau kamu membagikan sesuatu, maka kamu akan bahagia. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, ini luar biasa. Jadi tergantung case-nya. Ada nanti pertanyaan juga dari Zak Advertising, ada dari Pak Lanang sebentar ya, setelah ke Pak Muhammad Jalari. Pak Jalari, Assalamualaikum. Selamat siang. Masih ke mute, Pak Jalari. Pak Jalari masih ke mute. Belum terdengar. Bisa di-unmute dulu, Pak. Oke. Halo. Ya. Halo, Pak Jalari, silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Suyanto. Ini lama nggak pernah ketemu ini. Yang perlu saya tanya, Prof. Tadi Prof banyak membicarakan masalah desain advertising ya. Tapi yang sebenarnya saya harapkan juga disinggung masalah strategi advertising-nya gitu. Karena banyak orang yang melakukan kegagalan. Nah ini kan Ben Suge, karena memang itu biar kaya dulu perusahaannya itu. Jadi karena kebanyakan kan justru susahnya di company-nya. Yeah. Kalau strategi hampir semua bisa ya kan. Paling rumusnya hanya itu saja. Tetapi nggak apa-apa, silakan aja. Iya, baik. Begini, Prof, salah satu contoh ya, ada perguruan tinggi di Solo itu melakukan periklanan di televisi, begitu ya. Mungkin Prof juga tahu mungkin ya. Itu namanya iklan di televisi kan ya nggak sedikit ya. Lah, kebetulan begitu saya tanya kepada rektornya gimana dengan apa itu balance nggak dengan iklan yang dikeluarkan di televisi. Ternyata nggak ada pengaruhnya, Prof. Itu image saja gitu katanya gitu. Nah ini apa nggak termasuk kerugian dalam periklanan? Atau mungkin ini termasuk investasi, Prof? Ya, ya betul sekali Pak. Jadi iklan itu ukurannya kalau saya sederhanakan, memang sebetulnya kan sederhana ya strategi periklanan. Yang pertama, kalau saya ya analisis situasi strategis. Kemudian yang nomor 2 mulai masuk yang kita sebut sebagai yang namanya merancang strategi dan program advertising. Yang ketiga implementasi dan evaluasi. Cuma kayak gitu. Nah di tengah-tengahnya ini bagaimana merangkul ini jadi. Tetapi tadi menarik tentang televisi. Jadi apa sih yang diperoleh dari advertising ataupun public relation atau yang lain? Hanya 2 kok sebetulnya. Dampak komunikasi dan dampak penjualan. Mungkin benar kalau dari dampak penjualan nggak berpengaruh, tetapi punya dampak komunikasi. Ya. Jadi kadang-kadang orang hanya mengukur dari dampak penjualan. Misalnya kerjasama dengan Silicon Valley, gimana? Susah untuk dampak penjualan, tapi dampak komunikasinya luar biasa. Jadi yang seperti itu, kerjasama dengan Hollywood. Nah kalau dulu ya dampaknya baru dampak komunikasi. Tapi kalau sekarang udah dampak penjualan. Nah, jadi memang seperti itu Pak. Jadi nggak apa-apa. Kok bisa? Nah caranya harus pinter. Nek Amikom caranya punya biro iklan sendiri kan. Jadi punya beriklan sendiri kan sudah dapat potongan dari stasiun televisi. Ya kan? Setelah itu kadang-kadang kita memilih yang namanya local break kalau dulu. Jadi hanya daerah tertentu saja, lah itu dijamin murah. Amikom kaya sekali, ya iklannya hebat. Dalam hati saya, hebat gundulmu. Nah, harus pinter. Dan biasanya dulu zaman awal-awal Amikom namanya pakai iklan namanya ROS, Random on Schedule. Kedule sak kepenyakan terserah televisi.
Tapi ada yang dimasukkan di film hebat, 4 iklannya Amikom. Amikom nyponsori ya. Dalam hati saya nyponsori gundulmu. Ya. Itu adalah run on schedule. Dan mereka menempatkan karena susah menempatkan tempat lain dan mungkin dengan Pak Yanto friend ya udah ditempatkan di tempat strategis. Beruntung kita ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu di televisi, Pak. Baik, jadi ada 2 dampak ya. Pertama adalah dampak hasil, yang kedua adalah dampak komunikasinya. Mungkin hasilnya nggak sekarang, tapi bisa aja hasilnya adalah tahun depan, berikutnya, gitu ya Prof. Cuman kan gini Prof, nggak semua orang sabar, dikarenakan banyak AE, itu kan di pressure oleh owner, di pressure oleh target, seperti pertanyaan dari Zak Advertising ya, yang bertanya bagaimana kalau kita hanya punya waktu 3-5 menit karena ketemu orangnya aja susah, kalau ketemu kita juga untuk orang tertentu nggak bisa lama-lama. Nah, ini gimana Prof? Karena agak kalau berkebalikan, kalau tadi Prof bilang ngajak makan sementara makan sendiri itu kan durasi waktunya bisa 2 SKS ya Prof. Jadi sementara Zak Advertising ini punyanya cuma 3-5 menit. Nah, kalau pengalaman Prof, kalau Prof punya batasan waktu 3-5 menit, yang Prof harapkan dari seorang AE menawarkan iklannya, apa Prof pembicaraannya kalau memang waktunya 3-5 menit? Ya, jawabannya sederhana. Yang pertama adalah kita memahami apa yang diinginkan. Nah, itu yang diinginkan oleh pahami apa yang diinginkan calon klien tadi Prof ya. Itu penting ya. Kemudian dari situlah kita bangun. Jadi mungkin 5 menit itu pertemuan pertama ya. Pertemuan kedua kan kita rancang iklannya. Set berdasarkan pengalaman kita. Setelah itu ya kalau bisa kita presentasikan lagi, kalau enggak kita email. Pokoknya seluruh jalur komunikasi kita buka ya. Kalau kayak gini bagaimana, kayak gini kayak gitu. Nah, jadi keterlibatan beliau mungkin dari sisi tatap muka hanya 5 menit, tapi untuk tatap yang lainnya, nah itu kalau bisa apalagi kalau menatap yang ditatap temannya, contoh, misalnya mau ketemu Prof Yanto, sulit waktunya, nah, Pak Zak Advertising harus tahu temannya Prof Yanto siapa yang nggak bisa ditolak. Oh, ketemu Pak JM, Joko Irawan Mumpuni lah, ya udah masuknya lewat Pak JM. Kalau lewat Pak JM, nah itu langsung hasilnya pasti berbeda. Jadi ada yang namanya ilmu identifikasi kelompok. Kalau dalam NLP ada namanya identifikasi kelompok. Kita nggak mesti harus ke orangnya langsung, tapi bisa lewat temannya. Kayak kita main bola. Kalau Bapak mau fokus, mau nendang bolanya ke gawang, ingin golin, maka nggak akan bisa, belum tentu menang. Tapi tolong dilihat, dioper bolanya kepada orang yang bisa ngegolin. Nah, itu berarti yang dimaksud Prof Yanto tadi adalah 3-5 menit itu sebagai pembuka awal komunikasinya Prof ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan komunikasi yang lain. Jadi Pak, mohon maaf, dengan Pak siapa ya Pak dari Zak Advertising? Biar saya catat karena dapat buku tanda tangan asli Prof Yanto 3 orang. Dengan Pak siapa Pak? Ya, boleh diaktifkan Pak. Masih ke mute. Di-unmute dulu, Pak. Coba di-unmute. Oke. Ya. Halo. Halo. Iya, terima kasih buat jawabannya, Prof. Terima kasih buat Pak Erik sudah membacakan pertanyaannya. Saya Hernis dari Bandung. Luar biasa. Mantap. Bandung Kebetulan bagaimana saya juga situasi? sempat ketemu dengan Pak Oliver Stone 2 kali waktu itu. Oh iya. Waktu pas acara Bali Writers, karena saya sempat tinggal di Bali dan sempat mengerjakan film perfilman juga Pak. Tapi bagian untuk DOP. Gitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih juga buat bukunya, ditunggu. Ya siap. Nanti alamat tentunya diberikan ke panitia ya Pak supaya bisa. Siap, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya luar biasa dari Bandung. Penonton acara TV Andi ini dari mana-mana Pak GM, Pak Joko Irawan Mumpuni ya. Tadi dari Pekanbaru,
ada dari Pak Jalari tadi dari Solo, kemudian dari Bandung, ya. Kita mau lihat dari, ada yang paling jauh dari mana nih? Yang dari paling jauh, mungkin ada yang boleh kasih reaction yang merasa paling jauh, supaya bukunya dikirim paling jauh juga ini. Siapa? Boleh, silakan. Oh, ada Pak Ali Sofwan. Oh, Pak Ali Sofwan di Jepara, tapi tidak apa-apa, itu jauh, kalau jalan kaki jauh juga. Jadi Pak Ali bertanya ini, Prof. Strategi untuk mengiklankan perguruan tinggi yang praktis menurut Prof. Ya. Nah, gimana, Prof? Ya, saya lebih baik bagi pengalaman aja ya, Pak Erik ya. Siap, siap. Ini ke Dr. Ali Sofwan. Dr. Ali Sofwan, bisa dengar suara kita? Pak Ali, Dr. Ali, bisa dengar ya? Iya Pak. Oke. Bisa Pak Erik. Baik, silakan Prof. Kalau Amikom kan sekarang Creative Economy Park, susah ditandingi kalau itu ya. Sekarang saya akan pengalamannya Amikom di masa yang gedungnya masih jelek itu ya. Tadi loh yang tak tunjukkan, Pak Erik ya. Masih sewa itu tadi Prof ya. Strateginya. Kita menggunakan strategi sesuai, kalau bisa juga yang kalau sekarang namanya Blue Ocean Strategy. Atau kalau dulu strategi diferensiasi. Bagaimana perguruan tinggi kita itu dibedakan dengan perguruan tinggi lain. Ya. Nah, kalau cara kita waktu pertama kali Amikom masih gedungnya sudah jelek, nyewa belum dibayar lagi, ya kan? Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah diferensiasi dari sisi konsentrasi, ya kan? Karena kalau jurusan atau prodi itu di mana-mana ya sama kayak begitu. Apa yang bisa membedakan? Konsentrasinya. Ya. Nah, ketika itu yang manajemen informatika konsentrasi e-commerce, wah gitu kan, bukunya udah saya tulis di Andi, itu buku saya pertama itu. Wah, ketika saya ngomong e-commerce itu perdebatan luar biasa. Loh, kenapa perdebatan luar biasa? Ya kan? Siapa yang ngajar Pak Yanto? Ya kan? E-commerce itu saya. Ya. Loh, kok Pak Yanto ngajar? Bisa apa? Nggak bisa. Loh, kok ngajar? Kan semester 5. Aku belajar dulu. Nah, jadi kadang-kadang ilmu yang akan datang itu di Amikom sudah dibuat konsentrasi. Nah, itu yang dilakukan. Otomatis nggak ada perguruan tinggi yang lain yang bisa menyamai. Nah, itu cara kita bermain. Jadi setelah itu saya belajar jadi e-commerce, diterbitkan Andi pertama buku saya e-commerce. Ya. Jadi tak ceritakan sedikit ya Pak Joko, biar agak dramatis lah. Jadi setelah saya kelima itu ditolak ya kan, kemudian saya dapat surat dari Andi. Bismillahirrahmanirrahim, ini tangan saya itu sampai kayak gini karena udah biasa ditolak ya kan. Saya sobek, Bismillahirrahmanirrahim, saya sobek. Buku Anda akan kami terbitkan. Saya nangis Pak, ya kan. Luar biasa. Air mata. Karena apa? Ya kisahnya seseorang yang masih ecek-ecek baru belajar menulis, bukunya diterima. Padahal sebelumnya udah ditolak. Dan sekarang yang namanya e-commerce itu baru meledak sekarang. Setelah 17 tahun saya tulis itu baru meledak itu sekarang kan. Coba bayangkan. Ilmu saya kan udah jauh sekali. Nah, otomatis iya, baru sekarang meledak-meledaknya e-commerce itu ya kan. Baru boomnya. Padahal buku itu sudah saya tulis 17 tahun yang lalu. Nah itu caranya Amikom. Maka terus konsentrasi multimedia. Siapa yang ngajar Pak Yanto? Ya saya. Pak Yanto bisa? Ya nggak bisa ya kan. Kan semester 4 saya belajar dulu. Nah, ya ini caranya Pak Yanto gitu. Ya, terus dari konsentrasi jaringan internet ya jangan saya semua, itu Pak Abbas almarhum. Dan Pak Agung, kamu yang harus belajar itu. 2 orang yang saya suruh belajar. Ini konsepnya. Jadi itu ilmu e-commerce itu baru baca ya dari Pak Agung. Ini Pak Yanto, ini yang akan datang tuh bisnis e-commerce. Ya udah kita kasih konsentrasi itu. Tapi waktu multimedia ada kecelakaannya Pak Erik. Ya. Ternyata syarat multimedia itu desain grafis itu juga bukunya tak tulis ya. Nah, ada bukunya juga. Ada juga ya. Tiba-tiba mahasiswanya bertanya, nah, ini kan sebenarnya yang mengisi itu namanya Pak Arif Kusumawanto, sahabat saya dosen teknik arsitektur, yang memang bidangnya itu. Nah, pas saya
Wah, aku nggak bisa. Padahal beliau, Pak Yanto, saya itu mau sekolah ke Jerman, saya nggak bisa ngajar semester ini. Waduh, gitu. Pak Yanto pegang gini. Akhirnya saya belajar seminggu dibanding mahasiswa ya. Nah, itu modalnya itu. Setelah itu di kelas ada yang bertanya, Pak, kata kakak saya, ya kan, inti desain grafis itu kolase dan montase. Menurut Pak Yanto gimana? Oh, benar sekali kakakmu itu. Ya. Tapi kalau sekarang saya ajarkan, kamu nanti bingung. Dalam hati saya, wong aku ya bingung. Minggu depan kita ajarkan tentang kolase dan montase, ya kan? Nah, setuju. Wah, ya gitu. Luar biasa. Nah, itulah yang dilakukan, Pak. Jadi kita harus punya perguruan tinggi itu sesuatu yang different, berbeda dengan yang lain. Nah, oke, terima kasih. Ya, termasuk tagline-nya ketika itu tempat kuliah orang berdasi. Itu strategi positioning ya. Menempatkan suatu produk masuk di benak konsumen. Kita harus milih kata yang kira-kira bisa masuk. Sebetulnya kan apa sikap mental positif kan? Sebetulnya bagaimana mahasiswa itu dikasih pelatihan super unggul, ya kan? PSU di Amikom itu, setelah sikapnya mental positif, sudah positif, kemudian dikasih dasi, ya kan? Supaya dia tetap pede. Ya, setelah pede, menjadilah slogan tempat kuliah orang berdasi, masuk di benak konsumen dan luar biasa. Itu awal Amikom berdiri. Dalam waktu 3 tahun, akademi yang status disamakan, gedungnya mewah, kalah sama Amikom. Termasuk murid yang terkenal namanya Erik Adi Saputra masuk ke yang namanya Amikom. Nah, gitu kan. Jadi saya tahu sekali berarti strategi Prof waktu itu mengatakan, oh kalau ini besok dipelajari. Padahal waktu itu Prof belum mempelajari itu ya. Wah. Baik Prof. Terima kasih, tapi kami waktu itu tidak tahu sama sekali karena luar biasa, karena kalau sudah kita diajar oleh Prof Yanto ini kita dapat 3. Pertama kita dapat dosen, yang kedua kita dapat pebisnis, yang ketiga kita dapat pelawak. Jadi kita dapat up komedinya. Jadi kita lupa apa yang terjadi di luar ruangan. Terima kasih Prof. Dr. Ali Sofwan, tadi Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Jepara sudah bertanya. Terima kasih banyak. Tadi Dr. Tandian Arif, betul ternyata. Terima kasih dokter ya. Saya ketemu pada waktu acara di Sleman, waktu di rumahnya Bupati ya. Terima kasih. Oke, Prof, ini kita ke Zoom group chat ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Lanang Eldipa tentang tadi awal Bu Lili cerita tentang iklanku.com. Nah, apa saja produknya? Mungkin Bu Lili boleh bantu nanti share, Bu Lili ya. Nanti sebelum closing, Bu Lili bisa bantu jawab dari Pak Lanang Eldipa tentang apa saja produk iklanku.com dan apa saja yang bisa disupport oleh iklanku.com ya kepada teman-teman yang memang ingin di-branding satu produknya. Prof Sianto dan Bapak Ibu sekalian, saya ke Pak Angkasa. Prof, materi yang bagaimana yang harus kita pilih ya, bagaimana yang baiknya saat ini kita memilih media luar ruangan sebagai media promosi. Menurut Prof, seperti apa ini media promosi luar ruang yang harus kita pilih? Silakan Prof. Nah, kalau memang media luar ruang itu dipilih, ya salah satu kan buku saya itu. Itu yang pertama kali utamanya memang ketika itu kita belum punya pendaftaran online. Oke. Jadi ketika orang itu kita sudah lewat televisi, lewat koran, lewat macam-macam, kan biasanya juga datang kan? Iya. Datang ke Jogja kan? Nah, kalau datang ke Jogja, nah, salah satu yang dia lihat di jalan itu media out of home tadi ya kan? Nah, itu menjadi efektif. Sehingga Amikom meskipun ada pandemi tidak mengurangi, bahkan menambah ya kan? Karena konsepnya begitu orang-orang itu datang karena yang tes di UGM itu kan banyak sekali. Ya. Tahun ini kan luar biasa banyak ya kan. Berarti kan lihat media ruang
kita, sehingga kalau kita akhirnya dapat mahasiswanya bagus, turunnya hanya sedikit sekali, saya rasa itu bagian dari outdoor tadi. Jadi kita sama sekali menganggap masih bagus bagi kita, jadi tidak apa-apa. Tapi tadi cobalah untuk berpikir bahan-bahanmu outdoor itu bisa dijual dengan harga sangat mahal. Jadi manfaatkan itu. Sayang kalau enggak dimanfaatkan. Ya, jadi harus dimanfaatkan ya, Prof. Terima kasih. Jadi bikinlah sesuatu itu. Nah, Prof, untuk membuat sesuatu itu, bahan-bahan itu menjadi sangat mahal itu, yaitu tadi ya, yang seperti Prof sampaikan, memperluas, kemudian efek jaringannya, kemudian skala ekonominya, lalu kita branding. Nah, ini ada pertanyaan Prof ya, dari radio. Ini dari radio tentang branding dan segmentasi ini. Jadi yang disampaikan Prof luar biasa. Ini tentang radio Ghost to 4.0. Ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu kayaknya Prof pernah sampaikan, sepertinya pernah Prof nyampaikan dalam satu seminar beberapa terobosan digital platform dan sudah dipraktekkan. Follower, subscriber memang belum optimal. Ini mungkin apakah ada persoalannya tentang segmentasi kepada pendengar radio, Prof. Mungkin kalau satu radio dia ada yang sangat membatasi pada pendengarnya. Itu yang pertama. Jadi menurut Prof, untuk mendapatkan iklan itu strategi apa nih yang harus dilakukan oleh radio tersebut? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Memang betul sekali. Radio posisinya, sehingga yang harus dilakukan adalah segmen. Kalau pasar ya, pasar itu ada pasar konsumen, pasar satu-satu. Tapi bisa juga pasar organisasi. Kemudian yang ketiga, pasar komunitas. Ini teori ini ada di buku e-commerce 17 tahun yang lalu saya tulis. Ya. Jadi saya mengemukakan bahwa ada pasar namanya pasar komunitas internet. Itu versiku ya. Nah, jadi memang belum ada di dunia yang menyampaikan kayak begitu, termasuk Philip Kotler. Nah, ini udah terjadi kan. Apa itu? Komunitas internet. Tadi saya katakan, kalau pendengar radio itu, radio di Jogja berapa tuh? Maksimum hanya 6 juta. Kalau online, internet, radionya online berapa? 175 juta. Luar biasa, sehingga memang ini harus digenjot ini yang online ini, ya kan. Caranya kan hanya dua, biasanya search engine optimization dan social media optimization. Ini yang murah ya kan. Kalau yang lebih dari itu nanti ya ada cara lain, tapi kan harus mengeluarkan biaya. Itu aja dua itu udah search engine optimization dan social media. Apalagi kalau sudah diviralkan oleh seseorang, wah itu juga luar biasa. Jadi justru sekarang radio bagaimana online-nya itu semakin bagus. Sehingga kamu udah iklan di radio kamu plus iklan di online. Awalnya di paket kayak gitu. Jadi seperti saya iklan di Google atau saya iklan di Facebook. Sangat murah sekali. Memang dicari seperti itu. Jadi satu klik itu mungkin hanya 100 rupiah, 500 rupiah. Murah sekali, sangat murah sekali. Itu per klik loh, kalau nggak diklik, nggak bayar, coba bayangkan. Sangat murah sekali, susah dilogika. Itu yang namanya skala ekonomi. Jadi skala ekonomi dari Google dan Facebook itu luar biasa. Susah ditandingi oleh perusahaan iklan di Indonesia. Maka radiomu ini harus diberdayakan di masa yang akan datang, saya katakan. Ini adalah big opportunity, ya kan? Peluang sangat besar, radio, periklanan. Nah, tadi kan, karena satu yang akan datang itu tadi, visualization, ya kan? Yang kedua tadi, sound search, ya, personalization, kemudian video live, dan lain-lain. Ya, tadi, udah saya paling depan. Itu, sehingga kita agak memburu ke sana. Boleh jadi, Pak Erik. Radio akan datang itu radio online yang lebih menonjol daripada karena sekarang konvergensi tidak bisa terhindari, betul Prof. Jadi
Radio juga sudah banyak yang modelnya live seperti ini. Kemudian segmentasi tadi mungkin tadi yang menarik dari tadi adalah adanya segmen pasar komunitas. Jadi kita boleh bertanya apa sebenarnya yang klien butuhkan. Jadi nggak mesti harus dari produk kita, tapi kita bertanya. Satu tadi lagi Prof, jadi jangan sampai mempersepsikan. Jadi belum mencoba sudah mempersepsikan, oh itu bukan segmen kami. Nah ini yang akhirnya mungkin perlu dicari solusi, mungkin betul bukan segmen secara umum, tapi mungkin ada hal lain nggak? Nah, yang terjadi adalah kita sudah membatasi sendiri. Terima kasih Prof. Mungkin dari pertanyaan tadi, bagaimana kita mengarah ke komunitas ya supaya saya pernah sekali Prof. Saya pernah ketemu sama seseorang di Andi ya di ruangan beliau. Saya ketemu dengan beliau. Wah, saya ketemunya udah lama sekali, udah 15 tahun yang lalu. Saya panggilnya Pak GM. Pak GM kan kalau manggil saya sesukanya beliau aja, panggil Mas Erik, Rick, segala macam. Saya ingat sekali waktu itu Pak GM ngomong ke saya, Rick, kalau kamu mau sukses, itu hanya ada 2 yang kamu harus siapin. Pertama adalah kamu bisa dipercaya, yang kedua kamu punya masa. Orang akan kerjasama dengan Anda. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda punya 2 ini? Anda bisa dipercaya dan Anda punya komunitas. Ini jawaban Prof tadi, dan ini adalah sesuatu yang bisa untuk digali ya. Mungkin radio punya kayak di radio waktu ayah saya lagi siaran itu Prof, Radio Republik Indonesia punya fans berat ya. Nah ini bisa dimaksimalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Anita, saya sampai jam berapa dengan Prof ini? Karena masih ada lagi yang bertanya dari teman-teman. Mbak Nita, sampai jam berapa Mbak Nita? Iya. Sampai jam berapa saya tiktokan dengan jam 3? Menit ke depan atau masih jam... bisa. Halo Mbak Nita, agak putus. Halo? Iya. Ya. Pak Erik. Sampai jam berapa? Masih bisa sampai kurang lebih nanti 3:30. Oke, baik. Masih 3:30. Ya, ini ada yang japri ke saya dari Pak M. Nur Basuki. Coba mungkin kita panggil Pak Nur Basuki. Pak Nur Basuki, selamat siang. Assalamualaikum. Tadi coba masuk. Pak Nur Basuki, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Erik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nugi, di mana posisi Pak? Di mana posisi? Saya masih di sekolah Pak Erik. Ini menunggu selesai acara dari webinar ini. Oke, baik. Jadi Prof. Suyanto dan Bapak Ibu sekalian, Pak Nuki ini salah satu pimpinan di SMK BPI Bandung di Burangrang. Mungkin ya, Pak Idris dekat nih, Pak Idris. Sama. Ya, Pak Nur Basuki, silakan Pak ke Prof. Yanto. Apa yang mau ditanyakan? Ustaz Erik. Selamat siang Prof. Yanto. Assalamualaikum. Selamat siang. Dalam kondisi yang sehat. Amin. Izin bertanya nih, Prof, karena ya saya sendiri sebagai guru di SMK BPI, di SMK BPI ini masih kecil sekolahnya, tapi karena selalu mendengar Pak Erik berbicara dan dapat juga arahan dari Prof. Yanto juga setelah baca-baca dari buku-buku Prof. Yanto yang keren-keren. Sebetulnya saya ingin bertanya simpel, kalau untuk sekolah vokasi nih, Prof, bagaimana kira-kira untuk membuat brandingnya gitu? Ya. Seperti itu saja Prof. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Nuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sekolah vokasi, bagaimana cara brandingnya? Biasanya kan vokasi ada apa ya? Konsentrasi ya Pak Erik, ada multimedia, ada TKC, ada akuntansi dan macam-macam ya Pak Erik ya. Ya, betul. Nah ini kalau Amikom saat ini kan sedang menerima proyek dari Hollywood ya, dan ini kayaknya nggak mungkin dikerjakan sendiri. Salah satu yang kita kepengen kerjasama dengan SMK. Nah ya kan. Jadi tapi SMK mungkin yang ada multimedianya ya, langsung dikasih tapi kita didik dulu paling ya kan, kita didik dulu
pokoknya salah satu softwarenya kalau itu Tunbum yang dipakai ya kan. Oh, Setelah itu ya udah nanti dikasih, tapi memang sementara bisa projectnya. Nah itu bisa jadi andalannya karena mengerjakan project film animasi kelas dunia. Saya rasa menarik gitu ya kan. Kalau di SMK BPI Bandung sendiri, prodi-prodi sekarang yang apa saja Pak Nuki, mungkin boleh diceritakan ke Prof. Suyanto. Kalau di SMK BPI, alhamdulillah yang sudah ada itu rekayasa perangkat lunak atau teknik informatikanya. Nah ini mungkin nanti kerjasamanya dengan Silicon Valley itu terus Pak. Makasih Prof. Startup ya Prof ya, bisa lebih ke startup ya. Bisa supaya melihat ininya. Oke. Kalau multimedia dengan animasi biasanya. Ya. Jadi ada RPL ya. Ada RPL-nya. Rekayasa. Baik, terima kasih Pak Nuki, thank you. Baik, Pak. Tepuk tangan. Oke, saya catat Pak Nuki. Terima kasih Pak Erik. Buku tanda tangan spesial. Terima kasih. Ada pertanyaan dari mahasiswa. Tadi kayaknya sudah pejabat-pejabat, praktisi-praktisi. Nah ini mahasiswa. Prof itu kan selain dosen banyak sekali kerjaannya, aktivitas bisnisnya, banyak sekali. Ini cara Prof membagi waktu ini gimana? Kan kita mahasiswa juga 24 jam, Prof juga 24 jam, tapi Prof itu bisa berperan banyak sekali selain sebagai dosen, sebagai pimpinan, sebagai rektor, juga sebagai komisaris, sebagai pebisnis, termasuk juga khotib Jumat, ya kan? Prof juga sebagai khotib Jumat, Prof juga sebagai striker futsal. Dari sudut pandang mahasiswa, ini cukup berat. Nah, Prof gimana nih cara membuat kok kelihatannya Prof enjoy aja, ngisi seminar juga bisa senyum-senyum, masih sempat waktu bercengkrama lewat Zoom, masih bisa untuk TV Andi. Gimana Prof ngatur manajemen waktunya? Ya. Sederhana, bagilah waktumu menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian, Prof. Ya, sepertiga bagian untuk masyarakatmu. Nah, seperti ini kan bagian untuk masyarakat. Sepertiga bagian untuk keluargamu. Ya. Dan sepertiga bagian untuk Tuhan. Ya. Termasuk kalau kita ngisi kayak gini, diniati ini bagian dari pengabdianku pada Tuhanku. Saya rasa itu juga sesuatu yang luar biasa. Karena kita mendapatkan sesuatu untuk hidup, tapi kalau kita membagikan sesuatu untuk bahagia. Gitu Pak Erik. Terima kasih Prof. Jadi bagi waktu Mas Bima menjadi 3 bagian. Untuk masyarakat, berarti kalau kos di Jogja harus dekat dengan lingkungan sekitar, dekat dengan RT, RW, ya. Kalau Mas Bima dekat dengan RT, RW, saya yakin Mas Bima tidak akan kelaparan, ya. Karena banyak tetangga mikirin Mas Bima, udah makan belum Mas, ya. Apalagi kalau zaman saya dulu, Prof, ya. Ada yang meninggal dunia bahagia sama teman-teman karena makan 7 hari terjamin. Karena kita di tetangga merhatiin, kita belum makan, main di tetangga diajak makan, dan itu luar biasa itu ya. Kemudian keluarga, nah ini menarik, sepertiga waktu untuk keluarga. Jadi sesibuk apapun harus ada family time ya Prof. Saya punya teman itu Prof, wah kalau sudah hari libur, udah di luar jam kantor, isinya ngevlog makanan dengan keluarga. Publish di rumah makan, namanya Coach Sugeng itu ya. Jadi kalau sudah itu keluarga. Dan yang ketiga adalah dengan Tuhanmu, termasuk mengisi acara diniatkan sebagai ibadah. Jadi ada 3. Wah siap-siap Prof. Ini kayaknya nanti bakal ada yang mensadur ini, kemudian mengkutipnya dan muncul di Instagram. Ya, bagi waktumu menjadi 3. Masyarakat, keluarga, dan agama. Jadi gitu Mas Bima ya. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Prof. Suyanto, dan semua Bapak Ibu ya, panitia. Mohon maaf tidak bisa on cam dan open mic. Tidak masalah Kak, sudah muncul dari hati ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Mbak Nita, mungkin saya boleh dibantu sebelum kelupaan ya. Oh iya, Tadi ini gimana, Pak? pertanyaan dari Kak Lanang tadi, Kak Lanang tadi tentang produknya iklanku. Nah, ini masih bersama Bu Lili ya. Bu Lili masih bersama kita, Bu Lili ya. Iya, masih. Ya. Bu Lili, ini pertanyaan dari Pak Lanang. Jadi apa aja produk di iklanku.com yang bisa membantu ya para teman-teman di bidang usaha untuk bisa lebih optimal dalam menyampaikan produknya. Bu Lili, silakan. Iya, Pak Erik. Suara saya jelas ya, Pak Erik ya? Sangat jelas, Bu. Seperti penyiar TV beneran ini. Oke, silakan Bu Lili. Jadi tadi dari Pak Lanang Eldipa, iya. Oke, Pak Ya. Lanang. Pak atau saudara, ya. Jadi saya sempat singgung ya. Jadi iklanku.com ini sebenarnya kan kita marketplace ya. Artinya di situ media promosinya itu beragam. Jadi kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah out of home, tadi yang sempat kita singgung ya, media luar ruang. Lalu yang kedua itu on screen. On screen itu digital. Gitu ya. Nah, kalau misalnya media luar ruang itu kan ada banyak ya Pak Erik ya sebenarnya pilihannya. Betul. Ada billboard, baliho, videotron gitu kan. Terus kita bisa ngomongin juga vehicle branding gitu ya. Nah, kalau misalnya on screen itu apa? Sebenarnya on screen itu yang sempat disinggung juga oleh Pak Yanto. Jadi di sini kan ada social media management gitu ya. Sosial media manajemen, jadi akun-akun media sosial yang dimiliki oleh pelaku bisnis gitu ya, bisa kita kelolakan juga gitu. Nah, nanti kita kelolakan dari sisi kontennya, dari sisi campaign-nya, activity-nya juga bisa. Dilanjut lagi nanti lewat digital itu ada ads-nya nanti Pak Erik. Jadi ads itu nanti bisa kita include-kan di dalam media sosial, ada Instagram, ada YouTube Ads, ada Google Ads. Nah, jadi sudah cocok sekali ya ketika misalnya kita menyatukan gagasan dari iklanku.com bahwa two better than one. Jadi media luar ruang ini sebenarnya jika dikolaborasikan dengan media digital itu akan sangat jadi luar biasa dalam memperkenalkan sebuah produk, barang ataupun jasa. Kira-kira gitu Pak Erik. Jadi kalau di iklanku itu dengan satu permintaan dapat banyak variasi bisa ya Bu Lili ya? Ya betul sekali. Jadi sebenarnya ini kayak paket komplit. all in, kayak paket all in one. Ya, betul. Jadi betul ya. Betul. Jadi dari tim sendiri, tim kami itu sudah ada tim kreatifnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin materi yang disampaikan juga oleh Pak Yanto ya, dalam beriklan gitu kan yang harus lebih tepat adalah step-stepnya. Stepnya pertama mungkin materi kontennya akan seperti apa sesuai dengan produk yang mau dipasarkan kan gitu ya. Jadi tim kreatif kita akan bantu untuk memunculkan ide-ide bagus di situ agar message-nya tersampaikan, agar targetnya juga tepat sasaran. Nah, di situ semuanya kita akan berdiskusi melalui iklanku.com gitu. Baik, terima kasih Bu Lili ya. Tadi Pak Lanang Eldipa kayaknya udah jawab. Tapi kecuali kalau gini, Mas Bima nih, Bu Lili, iklannya bukan produk, tapi dirinya itu bisa dikonsultasiin nggak? Oh, bisa sekali Pak Erik. Ya. Jadi, itu namanya apa? Membangun branding. Ya, betul. Personal. Kita sebutnya kan personal branding ya. Oke. Betul. Jadi sekarang malah supaya followernya makin banyak, subscriber banyak. Iya, betul. Sekarang malah justru lagi kekinian ya. Artinya ada personal branding itu kalau misalnya kita lihat YouTuber gitu kan. YouTuber sendiri kan ada macam-macam ya. Kalau kita ngomongin Ria Ricis, dia itu kontennya mungkin lebih ke fun gitu ya. Terus kalau kita ngomongin siapa Raffi Ahmad gitu ya, dia kontennya lebih ke berbagi ilmu, dia di dunia iklan gitu, di dunia keartisan itu seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya ada individu personal yang pengen di branding gitu secara individunya gitu, kita juga akan bertanya sebenarnya
kesukaannya apa sih gitu, terus konten yang mau dibawakan apa gitu. Jadi nanti bisa fun traveling, bisa apa, itu nanti akan disesuaikan kontennya step by step sesuai dengan time schedule yang akan nanti di-post, kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Bu Lili, kalau konsultasi kayak gitu, apakah gini nih, misalnya kita mau konsultasi itu apakah harus sudah pesan iklannya, ataukah kita bisa ngomong-ngomong dulu untuk mendiskusikan apa nih yang paling cocok untuk seseorang? Karena tadi saya lihat Bu Lili kayak memberikan juga, setiap orang kadang-kadang butuh arah atau segmen yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya Pak Erik, untuk lebih lanjutnya bisa diklik di websitenya kita, itu www.iklanku.com gitu ya. Nah, di situ nanti akan ada pilihan menu, kita sebut sebagai menjadi penyewa iklan. Nah, dari situ nanti ada chat langsung dengan tim iklanku. Di situ sebenarnya tim iklanku yang akan membantu ya, kayak yang Pak Erik tadi sebutkan mungkin ya. Kalau misalnya kita mau jualan produk, kita nggak melulu ngomong kita jualan produk A, B, C gitu ya. Mungkin kita lebih ke profiling dulu nih gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhin sama klien atau nanti media renter ya kita nyebutnya ya, itu apa sih gitu kan. Nah, diskusi itu bisa dilakukan Pak Erik sebelum akhirnya nanti memilih media apa yang mau dipakai. Baik, terima kasih Bu Lili. Karena bagaimanapun kenyamanan dari klien itu juga menjadi satu yang penting. Terima kasih Bu Lili. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan ke Bu Lili lagi yang ada di studio. Dan silakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang ingin bertanya, boleh juga langsung. Ada Prof. Sianto, ada juga Bu Lili dari iklanku.com, ada juga Pak Joko Mumpuni dari PT Andi. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya. Oh, saya melihat ada nih dari jauh nih. Ini alumni Amikom ini Prof. Namanya Maksum Rois. Nah, coba kita sapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Maksum. Assalamualaikum Pak Maksum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Prof. Sianto. Ini Pak Maksum ini alumni Amikom. Sekarang juga sekarang lagi di mana Pak Maksum? Maaf Pak, ini sedang perjalanan sebetulnya. Menyimak sambil dalam perjalanan tadi. Oh baik. Jadi Pak Prof. Sianto, Mas Maksum ini alumni. Kalau posisi sekarang di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi ceritanya Pak Maksum ini panas melihat foto Pak Sugeng ada di Zoom bersama Prof. Sianto. Jadi dia ingin masuk juga. Dan silakan Pak Maksum, mungkin sekilas mau tanya ke Prof. Sianto tentang, saya tahu juga Pak Maksum adalah pelaku bisnis. Sebelum menjadi dosen, Pak Maksum juga pernah di salah satu marketingnya es krim ya, inisialnya kalau saya nggak salah Walls ya. Oke, mungkin Pak Maksum kemudian pindah-pindah lagi kemana-mana. Nah, mungkin mau bertanya tentang Prof. Sianto, silakan. Kalau saya mungkin karena saat ini sedang ada di instansi pendidikan, khususnya di Politeknik Kalteng Riau gitu, Pak Erik. Mungkin mohon izin saya bertanya Prof. Sianto. Assalamualaikum sebelumnya Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maksum. Yang ingin mungkin yang akan menjadi pertanyaan saya Prof. Gini Prof, beberapa waktu yang buka YouTube gitu, tanpa sengaja itu ada lihat iklan Harvard University, terus beberapa kampus dari Singapura juga jadi mahasiswa asal Indonesia bisa untuk kuliah di sana, kuliah tanpa harus pergi jauh ke luar negeri seperti itu. Baik. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya, bagi perguruan tinggi kita yang ada di Indonesia, kira-kira seperti apa merespon kondisi ini? Apakah kita
Oke. Baik, Pak Masum, sepertinya dalam perjalanan ya Prof Yanto, tapi sudah kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Masum. Jadi perguruan tinggi internasional banyak sekali menawarkan satu konsep pendidikan jarak jauh untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia, terlihat dari iklan-iklan yang mereka tampilkan di YouTube, Prof. Nah, ini tantangan di Indonesia, menurut Prof bagaimana nih? Silakan, Prof. Menurut saya menarik sekali. Memang saya katakan sejak awal, jadi kita termasuk Amikom sendiri, mengapa sejak awal sudah membuka PJJ Magister Teknik Informatika yang pertama di Indonesia, karena kita meramal pendidikan nanti akan online, ya kan. Begitu kita ada pandemi ini, ya kita tinggal copy paste dari PJJ S2 langsung S1 langsung bisa jalan, ya kan. Jadi karena kita udah di situ, dan perguruan tinggi yang akan datang memang arahnya seperti itu, ya kan. Jadi yang kalau Harvard kembali lagi ketiga bagaimana untuk mempertahankan dominasi. Yang pertama adalah ya kita harus punya yang namanya tadi networking. Yang kedua ya ini yang skala ekonomi. Ya. Kalau Harvard itu nyainginya bukan yang kecil, yang disaingi yang perguruan tinggi gede-gede yang mahal-mahal itu. Jadi kita nggak punya dampak itu di situ. Itu versinya Pak Yanto. Ini tidak masalah bagi kita. Karena mereka tidak akan bisa menyaingi seperti Amikom ya. Amikom itu biayanya perguruan tinggi komputer yang selevel Amikom susah untuk nyaingi. Ya. Karena apa? Karena kita nanti uang mahasiswa itu tetap murah, tetapi kita cari dengan open innovation, kerjasama dengan Silicon Valley, kerjasama dengan Hollywood, untuk menghasilkan uang. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah sekarang mengapa Harvard, ini tak buka, ini penting. Harvard, kemudian Stanford University, itu perguruan tinggi yang sangat mahal-mahal. Tapi mengapa bisa hidup? Kalau Stanford, saya kena ke sana itu adalah 70% mahasiswanya adalah beasiswa. Siapa yang ngasih biaya? Perusahaan-perusahaan yang ada di Silicon Valley. Maka perguruan tinggi yang akan datang bukan kerjasama hanya dengan perguruan tinggi, tetapi dengan company kelas dunia. Maka insya Allah kita akan aman dari sisi finansial. Itu Pak, jadi nggak masalah. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaan. Jadi Pak Mansum nggak usah khawatir Pak Mansum, karena pastilah kita itu punya segmen yang memang orang tertarik kepada perguruan tinggi kita, pasti ada segmen secara biaya, tapi yang jelas adalah kualitas harus terus dijaga ya. Kalau ketika kualitasnya sudah terjaga, kadang-kadang orang pasti akan nyari ke mana-mana. Prof, ini dari Pak Sugeng lagi, sepertinya tertarik nanya terus ini sama Prof Yanto ya. Bagaimana menentukan personal branding yang cocok bagi kita? Karena terkadang kita sudah mencoba dengan passion kita, tapi kok ternyata secara konten belum bisa viral. Ya, jadi nyari subscriber untuk 400 aja sulit sekali, Prof. Ya, nah itu dialami oleh Pak Maksum Rois. Nyari 400 aja sulitnya luar biasa. Sementara mahasiswa ada yang sampai 1.300.000, ada yang 1.200.000. Nah, ini gimana nih, Prof? Kita harus menemukan konten yang pas untuk kita. Kayak TV Andi. Baru 4 bulan, udah berapa Pak JM? Sudah langsung dimonetize. Cepat sekali. Seperti Andi, Prof. Tapi Pak Masum ini udah hampir setahun, 400 pun gagal terus, Prof. Nah ini apa ini yang harus dilakukan ini, Prof? Silakan. Kalau gagal itu rumusnya Pak Yanto kan, yang pertama kita belajar dari kegagalan. Ya kan? Yang kedua kita koreksi, kita perbaiki. Yang ketiga mencoba lagi, yang keempat nggak usah menyalahkan orang lain, dan yang kelima adalah melihat sesuatu yang kegagalan dari sisi positif. Itu kalau rumusnya kayak gitu. Tetapi kalau kita sebagai YouTuber tadi, kita bisa belajar dari orang yang terhebat di Indonesia. Misalkan tadi disebut Ria Ricis atau Atta Halilintar ya. Ya. Kalau Atta itu rumusnya hanya 3. Yang pertama kata dia adalah passion. Ini yang sudah
paling top. Jadi apa yang kita sukai, meskipun belum tentu orang suka dengan apa yang kita sukai. Tapi itu yang membuat kita akan bertahan dalam jangka panjang. Kalau kebetulan kalau Amiko saya sendiri malah saya nggak punya Instagram, saya nggak punya, karena berbeda ya, sangat berbeda cara saya untuk membranding. Saya nggak punya Facebook, tapi Facebooknya ini malah buka-buka. Saya nggak punya Instagram, saya nggak punya. Jadi memang berbeda. Nah, mengapa aku kalau Pak Yanto, aku lebih nyaman seperti ini. Lebih baik pekerjaan saya fokuskan untuk menulis buku, menulis karya di koran. Itu yang pertama. Jadi passion, silahkan Mbak, passion sampai apa? Nah, tetapi selain passion juga kadang-kadang ya selera orang yang disukai apa. Pokoknya intinya itu satu. Yang kedua adalah yang menyangkut dengan setiap manusia punya yang namanya skill, kehandalan kalau bahasanya, atau kekuatan, terserah apa. Ya. Yang ketiga target pasar. Jadi tetap yang disukai apa ya pasar itu, orang itu apa ya. Seperti kalau saya di film tadi ya kan, saya melihat memang sesuatu yang nggak dimiliki, yang unik, yang orang lain tidak masuk di situ. Itu cara saya lihat. Kalau saya membuat film hanya untuk pasar Indonesia, aku mesti kalah ya. Karena ada yang sudah hebat-hebat. Tapi kalau untuk campuran Hollywood dan Indonesia, aku menang. Kenapa? Nggak punya musuh. Nah itu konsep saya seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Prof Yanto. Oke, itu. Jadi ada 3 Prof, passion, skill, target pasar. Ya. Nah, jadi ada quote yang menarik ini, Bapak Ibu hadirin, para pemirsa semua, Prof Suyanto tidak punya Instagram. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu menemukan Instagram atas nama M. Suyanto atau Prof M. Suyanto, itu adalah kreativitas mahasiswa beliau sendiri, ya. Karena kagumnya dengan Prof Suyanto. Makanya waktu kapan-kapan ngomong itu bingung, loh ini kan bukan Instagram saya. Itu karena kecintaan kepada Prof Suyanto, ya. Mahasiswa, saya pun ada Prof. Sebelum saya bikin Instagram sudah ada nama Erik Adi Saputra. Dan itu bukan saya. Tapi dunia kekaguman itu begitu luar biasa. Tapi saya dapat ilmu juga dari Prof Suyanto, passion, skill, dan target pasar. Pak Sugeng. Pak Sugeng mau menambahkan, silakan Pak Sugeng. Boleh. Pak Sugeng ini kan saya melihat di Instagramnya suka makanan. Suka makanan. Kayaknya Pak Sugeng ini explore makanan. Nah itu passionnya. Mungkin Pak Sugeng mau apa lagi selain makanan? Happiness, family. Nah, silakan Pak Sugeng, boleh sharing. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Erik, Prof Suyanto. Ini dari tadi saya lagi ngomong nih. Oh nggak apa-apa Pak. Mumpung ketemu Prof, jarang-jarang Prof. Iya, ini jarang-jarang ketemu Prof Suyanto nih masalahnya. Kalau ke Jogja pun belum tahu kapan lagi gitu ya, ke Jogjanya dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah emang tadi benar, sebenarnya bukan target. Kalau saya sebenarnya untuk buat ada YouTube channel dan segala macam, targetnya sebenarnya bukan untuk cari banyak-banyakan yang subscribe gitu Pak. Cuman saya memang dari dulu udah saya sampaikan juga ke Coach Erik bahwa saya senang berbagi gitu. Jadi kalau memang saya bisa berbagi, saya berbagi gitu. Artinya apa yang saya rasakan, ya harapan saya adalah orang-orang di luar sana juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Apa itu dia kesenangan atau kesusahan gitu ya, mungkin ada kesusahan atau masalah mungkin bisa di-sharing bareng-bareng gitu ya. Nah jadi sebenarnya arahnya ke sana. Jadi masalah mau mencari ya guys seperti Atta atau Ria Ricis, sebenarnya kalau saya masih jauh pandangan saya ke sana. Intinya saya melakukan proses itu hanya untuk ingin berbagi saja. Jadi senang berbagi. Makanya waktu Coach Erik datang ke sini, Coach Erik bilang, passion Pak Sugeng apa? Saya senang berbagi Pak. Jadi pokoknya apa yang saya punya, yang kira-kira saya bisa share untuk orang lain, dan itu kira-kira bisa di-share lah gitu Pak ya. Jadi kan tidak semuanya bisa dibagi Pak ya. Jadi bahaya Pak kalau bahaya tuh kalau ada yang ini. Jadi artinya apa yang saya bisa share, saya share. Itu aja mungkin Coach Erik. Masalahnya passion memang, tapi ya mungkin itu tadi. Ya
saya cuman heran kok orang bisa viral cepat gitu, apa ya yang menjadi siap gitu. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Suyanto, Coach Erik. Ya, Pak Sugeng, terima kasih. Saya senang quote, jadi punya channel itu karena berbagi. Jadi gak usah ikut-ikutan ngeprank. Karena kalau Coach Sugeng ikut-ikutan prank dan ngeprank mahasiswi, langsunglah para subscriber itu hilang semua nantinya. Karena memang semua itu sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi sudah bagus passion kuliner, family, ya, family happiness, passionnya pada webinar, kemudian pada agama. Nah, itu sudah membentuk branding. Saya semangat, senang berbagi tadi. Prof. Suyanto, waktu kita 10 menit lagi, Prof, sebelum kembali ke Mbak Nita. Jadi, dibilang babak baru, Prof, dalam perancangan iklan masa depan, karena sekarang ini kita kayak masuk ke dalam satu babak yang kita nggak duga. Mungkin kita dalam pembelajaran teknologi sudah akan menyampaikan bahwa beberapa tahun ke depan akan ada yang namanya pembelajaran pada era baru. Nah, ternyata itu datangnya cepat sekali. Jadi COVID membuat itu datangnya cepat sekali. Nah, akhirnya kita mau nggak mau mencoba itu, dan lifestyle sekarang karena udah masuk masa 8 bulan lifestyle, termasuk juga tentunya iklan. Jadi strategi perancangan iklan di era baru, di babak baru ini yang tadi Prof sudah sampaikan, dan juga dari Bapak Ibu mahasiswa juga bertanya, lalu untuk masuk ke babak baru ini, Prof, kita itu harus nyiapin apa pada diri kita, pada perusahaan kita, dan mungkin tadi kita bisa bagi apa nih sama orang lain, kalau ngutip kata-kata Pak Sugeng tadi. Sebagai closing pada webinar kita sebelum kembali kepada Bu Lili dan Mbak Nita. Silakan, Prof. Menarik sekali, Pak Erik. Jadi saya katakan tadi, kalau dulu kita pasar, ibaratnya saya bahasakan dengan traditional market, pasar tradisional, ya kan? Dengan konsentrasi tadi ada dua, yaitu pasar konsumen dan pasar industri. Sekarang babak baru namanya pasar komunitas, khususnya komunitas internet. Ya, yang luar biasa, ya, sangat luar biasa, ya kan. Untuk bisa mencapai 172 atau 175 juta penduduk Indonesia itu susah, tetapi dengan internet bisa dilakukan. Ini babak baru yang luar biasa, ya. Kalau dulu saya harus ke New York atau harus ke namanya Hollywood, sekarang hampir setiap hari saya video conference. Jadi udah pergi ke New York dengan cara pakai teknologi, ya kan? Sehingga menjadi lebih efektif saya berbicara tanpa harus ke New York maupun ke Hollywood atau ke Los Angeles, ya kan. Nah, ini sesuatu yang memang harus luar biasa. Dan kita dipaksa, ya, kalau Pak LL Dikti Wilayah 5 mengatakan, Amikom itu sudah tahu saat durungin winara, jadi ya nggak begitu, ya. Kita hanya menganggap bahwa nanti distance learning itu akan menjadi suatu luar biasa, sehingga kita menjadi 6 perguruan tinggi di awal yang sudah memulai, ya kan. 4 negeri, 2 swasta, ya kan. Yang otomatis ini udah siap semua, ya, ITB, UGM, UI, ITS. Saya rasa ini udah siap karena awal. Yang swasta ada 2, ada Amikom sama BINUS, ya. Nah, otomatis 6 ini paling siap untuk yang melakukan seperti ini karena udah melakukan. Jadi, dan kita pun juga ingin membagi. Maka tadi saya katakan komunitas internet itu, coba ya saya jelaskan sedikit, ada 5 paling tidak, ya. 1 namanya komunitas relasi, ya. Contohnya seperti apa? Facebook itu adalah komunitas relasi, ya kan. Mungkin Instagram itu juga kayak gitu. Mungkin juga yang serupa dengan itu Twitter itu komunitas relasi. Kemudian ada lagi komunitas. Ini ada di buku e-commerce yang 17 tahun yang lalu, Pak. Ya. Komunitas yang kedua saya sebut di buku itu adalah komunitas profesi. Ya, ini juga banyak di internet.
Kita juga bisa mensegmentasi berdasarkan profesi-profesi. Asosiasi-asosiasi itu banyak, asosiasi profesi. Nah, itu juga pasar yang luar biasa ya. Yang ketiga biasanya komunitas minat atau hobi. Itu juga luar biasa banyak. Nah, ini kita bisa ya. Kita lakukan. Kemudian ada lagi yang keempat, komunitas fantasi. Nah, ya. Misalkan game, kita bisa jadi raja, jadi apa, itu namanya komunitas fantasi. Dan yang terakhir adalah komunitas transaksi. Nah, termasuk iklanku.com itu bagian dari komunitas transaksi. Dan ini sesuatu yang saya ramalkan 17 tahun yang lalu ya Pak Joko, lewat buku e-commerce. Nah, jadi kita harus saat ini menuju ke sini nih, karena ini pasarnya besar sekali ya. Yang lain nggak bisa nandingi. Sehingga kalau kita terlewat dari sini, ya kita akan dapat kue yang sangat kecil sekali. Maka selamat mencebur ke komunitas internet yang luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Reaction buat Prof. Suyanto. Kalau bahasa netizen, Pak GM ini ilmu semua. Atau bahasanya daging semua. Apa yang dibahas oleh Prof. Suyanto tentang bagaimana kita masuk ke babak dunia baru periklanan. Jadi Bapak Ibu satu ya, pasar komunitas. Harus mulai dekat. Harus sudah mulai ngajak. Jadikan teman-teman kita ini semakin dekat, say hello, share kepada mereka sesuatu yang bermanfaat. Dan satu, kalau ketemu mereka dan main ke kota Bapak Ibu, jangan lupa ajak mereka makan ya. Karena kata Prof. Suyanto, salah satu bisnis internasional beliau adalah diawali dari makan, minum. Nah, kalau ngajak makan, nggak usah gaya, sesuaikan juga lah dengan penghasilan atau dompet. Lihat dulu harga menunya, lalu mantapkan hati untuk ngajak di situ. Kalau perlu bikin vlog juga sebagai sesuatu yang bisa dipublish. Dan sangat luar biasa Prof. Suyanto perbincangan. Saya tahu tidak mudah mencari jadwal Prof. Suyanto. Beruntung sekali kita hari ini bisa sharing. Dan terima kasih buat Andi yang sudah mengambil waktu ya, yang sudah lobby luar biasa sehingga Prof. Suyanto bisa sharing di kita. Dan satu waktu nanti Pak Joko, Pak GM boleh cari lagi waktu Prof. Yanto karena banyak sekali yang memberikan respon positif terhadap tema hari ini. Dan juga kepada Anda, kalau Anda ingin selalu dapat ilmu, Anda selalu ingin mendapat banyak inspirasi, jangan segan-segan. Selalu ikuti, view, like, komen, subscribe, dan nyalakan bel TV Andi. Anda dapat ilmu banyak dari situ. Dan semoga perjumpaan kita ini bisa memberi banyak inspirasi kepada kita. Ingat, jaga terus passion, kuatin selalu skill, dan pasang target pasar. Kalau ada tantangan, cobalah terus, karena memang tantangan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita bisa lebih fight dalam hidup. Ditolak bukan berarti gagal, ditolak karena disiapkan sesuatu yang lebih besar. Erik Adi Saputra, belajar dari Prof. Suyanto. Ya, terima kasih. Kembali kepada Mbak Nita, sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Di COVID ini banyak rezeki, mudah urusan, dan utang dilunasi. Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.